Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Nilam dalam pembelajaran tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Pada hari ini kita akan membahas tentang dongeng. Nah, siapa di antara kalian yang suka membaca dan mendengarkan dongeng? Wah, ternyata banyak ya yang suka dengan dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Struktur dari dongeng terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu kalimat pengantar untuk memulai suatu dongeng, biasanya ditandai dengan kalimat pada zaman dahulu kala atau pada suatu hari. Yang kedua ada peristiwa atau isi, yaitu kejadian yang tersusun berdasarkan urutan waktu. Dan yang terakhir ada penutup, yaitu kalimat atau kata yang digunakan untuk mengakhiri sebuah cerita, biasanya menggunakan kata akhirnya. Ciri-ciri dongeng. Dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. Karakter tokoh pada dongeng tidak terinci atau detail. Pendahuluannya singkat dan lebih menekankan kepada isi. Ceritanya singkat dan cepat. Peristiwa di dalam dongeng merupakan hayalan atau fiktif, tidak benar-benar terjadi. Jenis-jenis dongeng. Dongeng terdiri dari 5 jenis. Yang pertama ada fabel, yaitu dongeng yang menceritakan tentang binatang. Contohnya adalah kancil dan buaya. Yang kedua adalah mite, yaitu dongeng yang menceritakan tentang makhluk halus. Contohnya Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Yang ketiga ada sage, yaitu dongeng yang menceritakan tentang keberanian atau kepahlawanan. Biasanya menceritakan tokoh-tokoh dalam kerajaan. Contohnya ada Jaka Tingkir atau Joko Tingkir. Yang keempat ada legenda, yaitu dongeng yang menceritakan tentang asal-usul terjadinya sebuah tempat. Contohnya ada Danau Toba. Dan yang terakhir ada parabel, yaitu dongeng yang menceritakan tentang nilai-nilai pendidikan dan pesan moral yang tinggi. Contohnya adalah dongeng Malin Kundang. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur intrinsik, yaitu unsur yang terdapat dalam sebuah cerita dongeng. Yang pertama ada tema, yaitu ide yang mendasari dongeng. Yang kedua adalah latar atau biasa disebut dengan setting, yaitu keterangan terjadinya peristiwa. Latar terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang ketiga ada alur atau plot, yaitu adalah urutan peristiwa dalam sebuah dongeng atau biasa disebut dengan jalannya cerita. Alur terbagi menjadi 3 bagian. Ada alur maju yang menceritakan tentang jalan cerita yang maju. Yang kedua ada alur mundur, biasa menceritakan tentang masa lalu. Dan yang ketiga adalah gabungan antara alur maju dan mundur. Kemudian ada tokoh, yaitu para pelaku di dalam dongeng. Selanjutnya ada penokohan atau karakter atau watak tokoh. Terbagi menjadi 2 jenis, ada karakter antagonis, yaitu pemeran watak jahat, dan protagonis, yaitu pemeran watak baik. Kemudian ada sudut pandang, yaitu cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Selanjutnya ada majas atau gaya bahasa, yaitu gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah dongeng. Dan yang terakhir ada amanat, adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis atau pengarang kepada pembaca atau penonton. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca dongeng antara lain. Yang pertama adalah lafal, pengucapan kata, yaitu mengucapkan kata yang tepat dan menggunakan frasa yang tepat. Yang kedua ada intonasi,
yaitu ketika bertemu dengan kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, maka intonasi suara kita harus datar. Yang kedua, ketika bertemu dengan tanda tanya, maka suara kita harus menurun. Dan yang ketiga, ketika bertemu dengan tanda seru, suara kita harus agak naik. Yang ketiga ada ekspresi, yaitu cara membaca teks dengan penuh penghayatan dan perasaan. Yang keempat ada tanda baca. Tanda koma berarti berhenti sebentar dan dilanjut kembali, dan tanda titik berarti berhenti membaca kemudian memulai lagi membaca kalimat berikutnya. Yang kelima yaitu menggunakan suara lantang, berlaku untuk membaca dongeng di depan orang lain agar mereka dapat mendengar dongeng yang kita bacakan. Nah, anak-anak, biasanya ketika kita mendengarkan dongeng itu akan lebih asik lagi kalau diiringi oleh lagu. Berbicara dengan lagu, apakah kalian pernah mendengar lagu Menanam Jagung? Yuk kita sama-sama dengarkan lagu Menanam Jagung. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tongkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Oke, gimana nak lagunya? Menyenangkan bukan? Nah, pengarang lagu di atas adalah Ibu Sud dengan pola irama 2/4. 2/4 memiliki arti bahwa setiap ruas birama terdapat 2 ketukan. Ketukan pertama diberi tekanan kuat dan ketukan yang kedua diberi tekanan lemah. Berdasarkan jenisnya, pola irama terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada 2/4, yaitu satu ruas birama terdapat 2 ketukan dengan hitungan 1 dan 2. Yang kedua ada 3/4, yaitu satu ruas birama terdapat 3 ketukan dengan hitungan 1, 2, dan 3. Dan yang ketiga adalah 4/4, yang artinya satu ruas birama terdapat 4 ketukan dengan hitungan 1, 2, 3, dan 4. Dan yang keempat adalah 6/8, yaitu satu ruas birama terdapat 6 ketukan dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk menghafalkan ketukannya, kalian cukup menghafalkan angka bagian depan. 2/4 berarti 2 ketukan, 3/4 berarti 3 ketukan, 4/4 berarti 4 ketukan, dan 6/8 berarti 6 ketukan. Oke anak-anak, lanjut ke sebuah cerita. Ayah Ranu pulang dari kebun membawa banyak jagung. Jagung tersebut dibawanya dalam 2 keranjang. Banyak jagung setiap keranjang berbeda-beda. Keranjang pertama berjumlah 47 dan keranjang yang kedua berjumlah 36. Bagaimanakah cara menghitungnya? Apakah kalian bisa mengerjakannya? Ya, hebat. Dalam operasi hitung penjumlahan terdapat sifat komutatif atau pertukaran. Maka untuk menghitungnya,
Banyaknya jagung ayah adalah bisa menggunakan dari sifat tersebut, yaitu 47 ditambah 36 sama dengan 83. Atau bisa juga dibalik, 36 ditambah 47 sama dengan 83. Nah, sama dengan perkalian, sifat komutatifnya adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Maka anggaplah 47-nya adalah A dan 36-nya adalah B. Jadi 47 ditambah 36 sama dengan 36 ditambah 47. Maka hasilnya ya 83. Ruas sebelah kiri sama dengan ruas sebelah kanan. Maka bisa dijumlahkan atau menggunakan cara komutatif atau pertukaran ya nak ya. Oke, cukup sekian penjelasan Ibu pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami oleh kalian dan kalian bisa mencatat informasi penting dari penjelasan yang Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah anak-anak.